Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku dari kelas 5A, B, dan C? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tidak lupa untuk selalu kalian untuk menjaga kesehatan dan kebersihan ya Kak. Baik, ketemu lagi pada Miss Lulu. Di sini Miss Lulu akan melanjutkan materi pembelajaran tema 3, subtema 2 ya Kak. Untuk pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Baik, yang pertama pembelajaran keempat ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada 2 contoh gambar minum-minuman ringan. Yang pertama tuh gambar minuman ringannya itu seperti ada teh botol, fruity gitu ya Kak. Ini biasanya minuman teh yang biasa kita beli di luar ya Kak. Nah, yang gambar kedua di sini ada es dawet. Nah, es dawet ini biasa juga kita sebut minuman tradisional ya Kak. Nah, di sini es dawet itu tuh sangatlah menyegarkan jika diminum siang-siang ya. Lanjut pembelajaran kelima yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengertian tifus atau demam tifoid yang artinya yaitu penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi dan umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi bakteri. Nah, penyebab dari sakit tifus itu karena ada bakteri Salmonella typhi yang ada dalam tubuh kita itu karena kita makan dan minum minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tersebut sehingga menyebabkan infeksi pada tubuh kita ya kan, yang dinamakan itu tifus gitu kan. Biasanya kalau kita sakit tifus itu kita disarankan untuk minum antibiotik ya Kak. Tifus itu sangat menularnya cepat sekali jika tidak ditangani secara cepat gitu kan, atau tidak ditangani dengan baik itu dapat menular dengan cepat kepada orang yang kita tularin tersebut ya. Maka dari itu kita harus menjaga pola makan kita ya Kak, agar kita tidak terjadi penyakit nih yang bernama tifus gitu. Nah, biasanya orang yang terkena tifus yang parah gitu biasanya dirawat di rumah sakit itu beberapa hari ya Kak. Nah, di sini ada penyebab dari tifus tersebut karena sanitasi yang buruk atau terbatasnya akses air bersih. Nah, maka dari itu segala sesuatunya itu kita harus gunakan makan atau minuman yang sehat, air yang bersih, tempat yang bersih gitu ya Kak, agar kita terhindar dari segala penyakit. Lanjut, pembelajaran ke-6, PPKN. Nah, di sini yang pertama, menurut para ahli bahasa dan budaya, adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan menyatu sangat kuat pada masyarakat yang memilikinya. Nah, biasanya di daerah setempat itu kita memiliki adat istiadat yang sangat kuat ya Kak. Jadi jadi setiap masing-masing daerah itu adat istiadatnya terkadang berbeda satu sama lain. Itu ya Kak. Nah, di sini yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Nah,
Perilaku, budaya, dan aturan-aturan yang telah berusaha ditetapkan dalam lingkungan masyarakat itu juga biasa disebut juga dengan adat istiadat. Jadi adat istiadat ini menurut arti itu luas ya Kak ya. Itu ada menurut para ahli bahasa dan budaya itu berbeda. Tapi sebenarnya intinya juga sama gitu kan. Ataupun dari arti dari dalam kamus besar bahasa Indonesia atau itu kayak Kak. Jadi intinya itu sama. Cuman memang kata-katanya agak berbeda, cuman tapi intinya tetap sama. Adat istiadat itu biasanya itu turun temurun ya dari generasi yang dulu ke generasi yang sekarang gitu kan. Pasti situ ada di daerah setempat itu adat istiadat gitu kan, sebagai warisan gitu kan, warisan nenek moyang gitu yang perlu kita lestarikan, kita pelihara, kita jaga gitu, tidak boleh dirusak gitu. Ataupun kita juga tidak boleh terpengaruh oleh budaya asing gitu, agar adat istiadat di daerah setempat kita ini tetap terjaga gitu ya Kak. Nah di sini juga ada pengertian adat istiadat yang lain ya. Artinya di sini merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat dalam diri masyarakat yang melakukannya, berupa himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan tradisi dalam masyarakat. Contohnya kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olahraga, dan sebagainya. Nah, jadi masing-masing daerah tersebut adat istiadatnya itu berbeda-beda ya, gitu ya Kak. Mulai dari ketika kita melaksanakan pesta, keseniannya, hiburannya, pakaiannya, olahraga, dan sebagainya. Seperti kita ketika kita orang Sunda gitu kan, ketika kita menikah itu pakaiannya pun juga berbeda ya Kak dengan orang Jawa ataupun orang Batak ataupun orang Palembang gitu kan. Dan hiburannya pun juga kan, kalau kita ingin sesuai dengan adat istiadat kita pun juga kita berbeda gitu kan. Keseniannya pun juga berbeda, kesukaan masyarakat di setempat pun juga berbeda gitu kan. Nah, yang kedua, adat istiadat yang baik dalam masyarakat harus terus dipelihara, jangan sampai terkikis atau tergantikan oleh budaya asing. Maka dari itu kita harus budayakan adat istiadat kita ya Kak. Jangan sampai ada budaya asing yang masuk ke daerah setempat yang kita tinggalkan gitu kan. Kalau memang adat istiadat dari nenek moyang kita seperti itu, kita harus pelihara atau kita lestarikan atau kita budayakan gitu kan. Nah, tidak hanya upacara adat atau kesenian yang perlu dilestarikan, kebiasaan baik dalam masyarakat juga perlu dipertahankan gitu ya Kak. Bukan kebiasaan buruk tapi kebiasaan baik gitu kan, juga harus perlu dipertahankan gitu. Tidak hanya upacara adat saja atau kesenian saja yang perlu dilestarikan, kebiasaan baik pun juga perlu. Contohnya, saling berkunjung adalah adat istiadat yang seharusnya tidak digantikan dengan saling berkirim salam melalui media sosial. Seperti ketika kita ingin berkunjung kepada teman kita gitu kan, kita biasanya say hello gitu kan melalui media sosial seperti itu. Ataupun ketika ada teman yang sakit, kita ingin berkunjung ke rumah teman tersebut seperti itu. Jadi jaga silaturahmi itu juga perlu ya Kak. Kecanggihan teknologi bukan alasan yang tepat untuk menggantikan adat istiadat masyarakat Kak. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya Kak. Nah, di pertemuan kedua ini kalian kerjakan uji kompetensi 2 halaman 100 sampai 102.
Jika ada materi yang kalian tidak pahami, kalian bisa bertanya langsung kepada Miss kalian ya Kak. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya walaupun PJJ. Mudah-mudahan semua ini bisa kembali normal ya Kak, seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.